Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Samsudin Umar, NIM 501402364 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Modul 4, Geometri kaum Pitagoras dan kaum Sofis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Kemudian, saya juga akan menjelaskan kontribusi dari masing-masing tokoh tersebut. Tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno dan kontribusinya. Yang pertama adalah Hippocrates dari Chios. Hippocrates dari Chios adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang geometri dan matematika. Ia lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Chios, Yunani. Meninggal sekitar tahun 410 sebelum Masehi. Pekerjaannya adalah matematikawan. Hippocrates dari Chios adalah salah satu tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Ia dikenal karena upayanya dalam menyelesaikan masalah konstruksi geometri, khususnya dalam mencari solusi untuk 1. Menggandakan kubus. Masalah ini dikenal sebagai Delian problem atau masalah kubus ganda yang bertujuan untuk membangun sebuah kubus dengan volume 2 kali lipat dari kubus yang diberikan. Yang kedua, mengkuadratkan lingkaran. Masalah ini bertujuan untuk membangun sebuah persegi dengan luas yang sama dengan luas lingkaran yang diberikan. Hippocrates dari Chios dianggap sebagai salah satu matematikawan awal yang mencoba menyelesaikan masalah-masalah konstruksi ini menggunakan metode geometri. Meskipun ia tidak sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kontribusinya dalam bidang geometri dan upaya untuk menyelesaikan masalah konstruksi kuno masih dipelajari dan dihargai oleh matematikawan modern. Selain itu, kontribusinya dalam bidang geometri. Hippocrates dari Chios dikenal karena karyanya dalam bidang geometri, khususnya dalam studi tentang lingkaran dan segitiga. Yang kedua, pengembangan metode matematika. Ia mengembangkan metode untuk menghitung luas dan volume bangun geometri. Yang ketiga, penulisan karya matematika. Hippocrates menulis beberapa karya matematika yang berpengaruh pada zamannya yang berjudul Elemen, yang menjadi salah satu karya matematika awal yang sistematis, meskipun karya aslinya tidak bertahan hingga hari ini. Beberapa bagian dari karyanya dikutip oleh matematikawan lain seperti Aristoteles dan Proclus. Tokoh yang kedua yaitu Hippias dari Elis. Hippias dari Elis adalah seorang filsuf, sofis, dan matematikawan Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Hippias lahir di Elis, Yunani, sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, filsafat, dan retorika. Hippias dari Elis dikatakan sebagai tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno karena kontribusinya dalam menemukan kurva quadratrix. Kurva quadratrix adalah sebuah kurva yang digunakan untuk memecahkan dua masalah konstruksi geometris kuno. Yang pertama, trisetting sudut, di mana trisetting sudut ini membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama besar. Trisetting sudut adalah salah satu masalah konstruksi geometris kuno yang terkenal. Masalah ini melibatkan
membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama besar hanya dengan menggunakan alat-alat geometri dasar seperti penggaris dan kompas. Yang kedua, mengkuadratkan lingkaran. Mencari luas lingkaran dengan menggunakan metode geometri. Hippias menemukan kurva quadratrix sebagai solusi untuk memecahkan masalah trisetting sudut dan mungkin juga mengkuadratkan lingkaran. Kurva ini didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memenuhi kondisi tersebut. Selain kontribusinya dalam menemukan kurva quadratrixnya untuk memecahkan masalah trisetting sudut dan mengkuadratkan lingkaran, Hippias dari Elis juga dikenal sebagai seorang sofis dan filsuf yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam retorika, filsafat, matematika, dan astronomi. Hippias juga dikenal sebagai seorang guru yang terampil dan memiliki kemampuan untuk mengajar berbagai subjek. Dengan demikian dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada zamannya, tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam filsafat matematika. Tokoh yang ketiga, Pierre Van Tassel. Pierre Laurent Wanzel adalah seorang matematikawan Prancis yang lahir pada tanggal 5 Juli 1814 di Paris, Prancis, dan meninggal pada tanggal 21 Mei 1848 di Paris. Wanzel lahir dalam keluarga yang memiliki latar belakang ilmiah. Ayahnya adalah seorang perwira militer dan guru matematika. Wanzel menunjukkan bakat matematika yang luar biasa sejak usia muda dan menempuh pendidikan di École Polytechnique, salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Paris. Wanzel dikenal karena kontribusinya dalam membuktikan bahwa beberapa masalah konstruksi geometris kuno tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan penggaris dan kompas saja. Pada tahun 1837, ia membuktikan bahwa trisetting sudut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan penggaris dan kompas saja. Menggandakan kubus tidak dapat dilakukan dengan menggunakan penggaris dan kompas saja. Bukti Wanzel menunjukkan bahwa beberapa masalah konstruksi geometris kuno tidak memiliki solusi yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat geometri dasar. Kontribusi Wanzel sangat penting dalam memahami batasan kemungkinan konstruksi geometris. Kontribusi Van Tassel lebih bersifat menutup kemungkinan daripada menyelesaikan masalah. Ia menunjukkan batasan-batasan dalam konstruksi geometris dengan penggaris dan kompas, sehingga membantu memahami apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam geometri. Selain membuktikan bahwa trisetting sudut dan menggandakan kubus tidak dapat dilakukan dengan menggunakan penggaris dan kompas saja, Pierre Wanzel juga memiliki kontribusi lain dalam matematika. Ia mempelajari teori persamaan aljabar dan memiliki kontribusi dalam memahami sifat-sifat persamaan polinomial. Wanzel juga memiliki kontribusi dalam memahami sifat-sifat geometris dan batasan-batasan dalam konstruksi geometris. Dengan demikian, kontribusi Wanzel membantu memahami batasan-batasan dengan kemungkinan dalam matematika, terutama dalam geometri dan aljabar, meninggalkan warisan yang signifikan dalam perkembangan matematika. Yang keempat, Archimedes. Archimedes sekitar 287 sebelum Masehi sampai sekitar 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, dan insinyur Yunani yang lahir di Sirakusa atau Sisilia. Archimedes dikenal tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno karena ia bekerja pada beberapa masalah konstruksi geometris yang terkenal pada masa itu. Beberapa contoh masalah konstruksi yang dikerjakan oleh Archimedes adalah 1. Mengkuadratkan lingkaran. Archimedes mencoba menemukan cara untuk menggambar sebuah
persegi yang memiliki luas yang sama dengan sebuah lingkaran tertentu. Menggunakan kubus, Archimedes juga bekerja pada masalah yang menggandangkan kubus, yaitu menemukan cara untuk menggambar sebuah kubus yang memiliki volume 2 kali lipat dari sebuah kubus tertentu. Archimedes tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan penggaris dan kompas saja, tetapi ia menemukan beberapa metode untuk mendekati solusi dan mengembangkan teori yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Kontribusi Archimedes dalam geometri dan konstruksi geometri telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah Euclid. Euclid sekitar 300 sebelum Masehi itu adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai Bapak Geometri. Euclid dikatakan tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman-zaman kuno karena ia membahas tentang konstruksi geometris dalam bukunya Elemen. Euclid menyajikan metode untuk menggambar berbagai bentuk geometris seperti 1. Garis dan sudut. Euclid menunjukkan cara menggambar garis dan sudut dengan menggunakan penggaris dan kompas. Berikutnya, bangun ruang. Euclid membahas tentang konstruksi bangun ruang seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Konstruksi geometris dasar. Euclid menyajikan metode untuk melakukan konstruksi geometri dasar seperti menggambar garis tengah, menggambar lingkaran, dan lain-lain. Euclid tidak hanya membahas tentang konstruksi geometris, tetapi juga menyajikan teori yang terkait dengan geometri, seperti teorema dan bukti. Kontribusinya dalam geometri telah membentuk dasar bagi banyak penemuan dan inovasi dalam bidang matematika, fisika, dan teknik. Selain kontribusinya dalam geometri, Euclid juga memiliki kontribusi lainnya dalam matematika. Ia menyajikan geometri dalam bentuk yang sistematis dan logis, dengan menggunakan definisi, aksioma, dan teorema yang membantu membangun dasar yang kuat untuk geometri dan matematika. Euclid juga menggunakan metode pembuktian matematika yang ketat dan sistematis, yang membantu membangun kepercayaan pada hasil matematika. Selain itu, ia juga membahas tentang teori bilangan dalam bukunya Elemen, termasuk konsep seperti bilangan prima dan bilangan komposit. Kontribusi Euclid dalam matematika telah membentuk dasar bagi banyak penemuan dan inovasi dalam matematika, fisika, dan teknik. Yang keenam adalah Apollonius dari Perga. Apollonius dari Perga adalah seorang matematikawan dan geometri Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 240 sampai 190 sebelum Masehi. Apollonius dari Perga dikenal sebagai geometer agung karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang geometri, terutama dalam mempelajari irisan kerucut. Ia hidup sekitar tahun 240 sampai 190 sebelum Masehi dan merupakan salah satu matematikawan terkemuka pada zamannya. Beberapa alasan mengapa Apollonius dikatakan tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno adalah 1. Kontribusi pada geometri. Apollonius membawa geometri keadaan sebelum penemuan geometri analitik. Karyanya pada irisan tersebut kerucut membantu membentuk dasar matematika untuk revolusi ilmiah. Yang kedua, studi irisan kerucut. Apollonius mempelajari irisan kerucut secara sistematis dan memperkenalkan istilah elips, parabola, dan hiperbola. Ia juga menunjukkan bahwa sifat-sifat kurva tidak tergantung pada kurva itu berasal dari kerucut miring atau kerucut tegak. Yang berikutnya karya Konix. Buku Konix karya Apollonius
terdiri dari 8 buku dan berisi lebih dari 400 proposisi. Buku ini membahas teori-teori sederhana mengenai kerucut dan beberapa penemuan-penemuan khusus. Dengan demikian, Apollonius dari Perga dianggap sebagai tokoh yang signifikan dalam sejarah matematika karena kontribusinya pada geometri dan studi irisan kerucut. Yang ketujuh, Papus dari Alexandria. Papus dari Alexandria adalah seorang matematikawan dan geometri Yunani kuno yang hidup sekitar abad ketiga atau keempat sebelum Masehi. Papus dari Alexandria dikatakan tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno karena satu, karya sinagoge. Papus mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan matematika dari pendahulunya, termasuk teori-teori konstruksi geometri. Yang kedua, komentar pada karya sebelumnya. Papus menambahkan komentar dan penjelasannya pada karya-karya matematika sebelumnya, termasuk permasalahan konstruksi. Yang berikutnya, pengembangan teori konstruksi. Papus mengembangkan teori-teori baru dalam bidang konstruksi geometri, termasuk konstruksi poligon dan lingkaran. Kemudian pembahasan masalah klasik. Papus membahas masalah-masalah klasik seperti duplikasi kubus, triseksi sudut, dan kuadratur lingkaran. Dengan demikian, Papus dari Alexandria dianggap sebagai tokoh yang signifikan dalam sejarah matematika karena kontribusinya pada teori konstruksi geometri dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.